tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. The Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah bangsa masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapat berita gembira untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dan mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda sampaikan tadi, tetapi apa itu kekosongan? Biar saya perjelas, sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju, dan itulah waktu yang tepat untuk membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan kita sendiri. Daripada itu, marilah kita menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan kita yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali, kalau begitu kita semua akan pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh iya, Bapak di dalam ada keperluan apa ya? Ada yang ingin kami bicarakan dengannya? Oh iya, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Pemuda datang mencari, katanya ingin berbicara hal yang penting. Baik, saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah berlaku kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi, kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin saya akan usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa Anda tidak memikirkan
bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia. Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, masa ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalang Indonesia untuk merdeka. Tetapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, Bung, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang kita harus lakukan? Sementara golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Gimana kalau di Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Apakah kalian juga setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan kota. Assalamualaikum. Jadi gini, Bung. Assalamualaikum. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1946. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami. Ini semua demi keselamatan kalian, Bung. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kau harus menunggu PPKI. PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang adalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudaraku sekalian. Mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin.
Bung Saleh tolong lepaskan ikatan Bung Karno, dan Bung Sultan tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta tolong ikut saya. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap-siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Senyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Chairul Sami tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksmana Maida di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjaga, dan tempat juga strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksmana Maida. Ya, saya panggilkan dulu. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silahkan masuk. Benar, silahkan duduk. Saya turut berbahagia atas kabar itu. Silahkan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada kertas dan pena Laksmana? Sebentar, akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan. Kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia. Jadi, atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya menyusul bagaimana yang menandatangani teks naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Tolong Anda ketik proklamasi ini, Bung. Baik Bung, apakah di sini ada mesin ketik? Oh ada, mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Makasih Bu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman.
Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkannya? Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika nama benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Ya Bu. Putri, tolong engkau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan mengibarkan bendera. Baiklah, jangan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,